warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wahsabihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku semua yang kucintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah yang bertemakan kenakalan remaja. Pada era ini, kita semua tahu bahwa era ini merupakan era globalisasi di mana menuntut negara Indonesia menerima berbagai macam budaya, teknologi, dan peradaban dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melalui internet dan melalui perdagangan. Tentunya hal yang lain pun ada. Secara tidak langsung akan adanya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan norma-norma ataupun adat istiadat pada umumnya yang ada di Indonesia dan khususnya moral. Moralitas merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyak faktor perusak moral bangsa yang timbul pada era globalisasi ini, yang salah satunya ialah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja, yaitu usia transisi masa anak-anak menuju dewasa. Nilai dan moralitas remaja yang luhur tidak boleh dibiarkan luntur. Saat ini, kenakalan remaja semakin merajalela dan meresahkan masyarakat, terutama orang tua. Kenakalan-kenakalan yang marak terjadi yaitu membolos sekolah, bullying, tawuran antar pelajar, merokok, gangster, mencuri, pergaulan bebas, maupun penyalahgunaan narkotika. Bahkan, kenakalan remaja saat ini dapat terjadi melalui media sosial, yaitu cyberbullying. Merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami anak ataupun remaja yang dilakukan anak seusia mereka melalui jagat maya atau internet. Sahabatku yang saya sayangi, saat kita berbicara mengenai kenakalan remaja, tentu hal tersebut tidak jauh dengan pergaulan bebas yang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Pergaulan saat ini cenderung menuju pada pergaulan bebas, di mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Seperti yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan bagi remaja. Yang pertama, kurangnya kasih sayang. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, anak akan terpicu melakukan hal-hal yang menyimpang dengan harapan ia mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dan orang lain. Yang kedua, pola asuh yang terlalu keras dari orang tua akan menyebabkan tekanan kepada anak sehingga ia terpicu melakukan pemberontakan kepada orang tua dan lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan anak memiliki jiwa kriminal dan temperamental. Yang ketiga ada lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang buruk akan membuat anak terpengaruh dan terdorong melakukan hal-hal buruk yang sering ia dapati pada lingkungan tersebut. Yang keempat, faktor religi. Saat anak tidak dibekali pendidikan agama sejak kecil, ia tidak akan memiliki etika serta moralitas yang baik. Hal ini akan menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja nantinya. Dan yang terakhir, kelima, perkembangan teknologi informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi global dari internet memungkinkan seorang anak untuk mencari berbagai hal yang ingin diketahuinya. Tentunya hal negatif juga akan dicarinya. Teman-teman yang saya sayangi, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini.
Apa jadinya kalau para remaja tersebut terjerumus ke pergaulan bebas dan merusak masa depannya? Maka dengan otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk memimpin mereka di masa depan. Sebagai generasi muda, kita sangat diperlukan dalam pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju. Tidak ada gunanya kita melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kebaikan, tapi hanya menimbulkan malapetaka. Marilah kita menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai generasi muda untuk membangun negara yang lebih baik. Lalu, solusi apa yang dapat mencegah kenakalan remaja saat ini? Yang pertama, peran orang tua diharapkan dapat mendidik moral anak dari usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menyadari kewajibannya untuk membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perilaku anak agar tetap terarah. Tetapi, tidak hanya di lingkungan keluarga saja. Di lingkungan pendidikan pun, peran guru dan teman sebaya juga memberi pengaruh dalam pembentukan moral anak. Yang kedua, sangat diperlukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarahkan pada hal yang positif. Dan kita harus menunjukkan perilaku yang baik, serta menjauhi teman yang membawa dampak negatif. Tidak meminum, tidak merokok, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Hal itu dapat menghancurkan masa depan kita. Yang ketiga, dan yang terakhir, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian para remaja yang sudah terjebak di pergaulan bebas, segeralah keluar dari lubang hitam tersebut, karena bisa mempengaruhi masa depan yang telah kamu rencanakan. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang telah rusak, tetapi selalu ingatlah pepatah ini. Lebih baik terlambat daripada tidak. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan mengenai kenakalan remaja. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi ada kalanya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan agar kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, apabila ada tutur yang tidak berkenaan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.